yang berbeda karena jam tayang khusus program Yesusku Dahsyat tentunya berbeda. Karena biasa di jam 7 malam, hari ini jam 9 pagi. Karena narasumber pada pagi hari ini selisih 14 jam dengan Indonesia. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa karena Yesus dahsyat tetap dahsyat dan selalu dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, saat ini bersama kembali dengan Gabriela Michiko Peleng. Dengan Gabriela Michiko Peleng dalam program Yesusku Dahsyat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Bos, Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Puji Tuhan, haleluya. Yesus dahsyat selalu dahsyat di dalam hidup kita. Dan saya sendiri, host Roslain J. Horopu Peleng, dan suami Yusuf Leo Peleng, pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang, Banten. Puji Tuhan, haleluya. Dan hari ini adalah hari yang dahsyat dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita di hari ini. Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Dan pada hari Selasa ini tanggal 20 Juli 2021, saya ingin kembali memuji Tuhan sebelum saya tergabung dengan narasumber dari Sacramento, California, Amerika Serikat. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin memuji Tuhan. Lagu yang saya buat sendiri semoga menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini, haleluya. Bagaikan sinar surya menerangi hidupku, Yesus kau selalu ada bagiku. Ku jalani hari-hariku bersamamu Tuhan. Amin, hari-hari ini suka dukaku lalui karena kasih-Mu bagaikan embun pagi menyejukkan hatiku. Yesus kau sungguh ajaib bagiku. Yesus kau mengerti pribadiku. Nafasku kau tahu. Yesus kau mengerti pribadiku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kita bisa jalani hari-hari kita karena Yesus yang dahsyat di dalam hidup kita. Suka duka bisa kita jalani hari-hari ini karena Yesus yang dahsyat selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ku jalani hari-hariku bersamamu Tuhan. Suka duka ku lalui karena kasih-Mu bagaikan embun pagi menerangi hidupku. Yesus kau sungguh ajaib bagiku. Amin. Yesus kau mengerti pribadiku. Nafasku kau tahu. Oh, Yesus kau mengerti pribadiku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Engkau mengerti pribadiku. Setiap desak nafasku kau tahu. Yesus kau mengerti pribadiku. Engkau
kita seperti tema hari ini. Masih ada harapan, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan bergabung dengan hambanya dari California, Sacramento, California. Sacramento ini, ya saudara yang dikasih Tuhan oleh Yesus Kristus, adalah kota ya, negara bagian ya California yang ada di Amerika Serikat. Dan narasumber ini berasal dari sana yang akan memberkati kita dengan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin, haleluya. Gak usah takut. Yang kita takutkan apabila kita tidak dekat dengan Tuhan, bukan karena penyakit malah sampar dan covid, tetapi yang kita takutkan apabila kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu yang mesti kita takutkan, karena hanya Yesus yang selalu menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, saya akan bergabung bersama narasumber yang sudah memonitor saya. Narasumber bisa memencet tombol warna hijau sehingga bisa tergabung dengan kami di Tangerang ini, di Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hambanya dari California, saya akan coba menggabungkan dari sini. Puji Tuhan, haleluya. Saya menggabungkan dari sini narasumber pada saat ini yang akan memberkati kita lewat kesan. Haleluya. Puji Tuhan, dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tergabung dengan narasumber pada saat ini dari Sacramento, California. Haleluya, Amerika Serikat. Nanti saudara, saya melihat bahwa di sana ya banyak sekali universitas ya di California sana. Jadi saudara pemirsa Yesusku Dahsyat yang ingin ke sana, bisa saudara menghubungi narasumber pada saat pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan yang akan memberkati. Puji Tuhan, nanti narasumber akan memperkenalkan diri dan juga akan berdoa dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan untuk memberkati setiap kita. Amin, haleluya. Silakan narasumber. Puji Tuhan, walaupun kita beda 14 jam, ternyata kita dekat ya di Yesus Dahsyat. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Yes, kedengaran. Puji Tuhan. Mau perkenalkan dulu atau mau berdoa dulu? Boleh berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur lewat kesempatan yang indah ini, kesempatan yang manis ini, walaupun lewat media sosial Tuhan, dengan jarak yang jauh yang memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan, kami satu dalam roh. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, menyembah Amen. Engkau, meninggikan satu nama yang luar biasa, yaitu nama Engkau Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan ditinggikan Tuhan lewat Tuhan. Oh Tuhan, ibadah kami pada saat ini Tuhan, bukan Tuhan kami Tuhan, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, biar Tuhan kami boleh diberkati Tuhan Yesus oleh Tuhan. Acara ini Tuhan Yesusku Dahsyat Tuhan, memberitakan bahwa Engkau benar-benar dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ajaib dan kami percaya dalam Engkau Tuhan kami selalu memiliki harapan yang luar biasa Tuhan. Biar Engkau memakai hamba-Mu menjadi selalu berkat baik bagi Tuhan kami semua pada saat Tuhan sore hari ini di Sacramento dan pagi hari di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kami belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, waktu Sacramento kalau tidak salah jam 6 sore hari Senin. Kalau di kita jam 9 pagi hari Selasa. Jam 7:18. Oh, jam 7:18 ternyata. Beda selisih 2 jam kita. Ternyata kita cuma selisih 2 jam, saudara. Tapi dalam hari yang berbeda. Ya, tapi di sini masih terang, walaupun sudah malam masih terang. Masih matahari terang masih ya. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Ayo, silakan lanjut narasumber. Ya, walaupun suara saya tidak seperti suara dari Ibu Gembala Jane Peleng yang begitu berapi-api ya, luar biasa. Tidak perlu pakai mic, karena sudah kedengaran. Kedengaran langsung ke California ya, kedengaran langsung ke California. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin perkenalkan dulu. Nama saya Shirley Senduk Malonda, suami saya Ferdinand Senduk. Kami melayani pekerjaan Tuhan di Sacramento dan di San Francisco. Jadi
Tadinya kami berasal dari New Jersey, kemudian dikirim untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Sacramento, dan beberapa tahun yang lalu dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan juga yang ada di San Francisco. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami, Amin. kemampuan kami, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, Untuk puji saat Tuhan. ini, ya, seperti kita tahu bersama di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, dan terlebih di daerah kami masih tetap beribadah online lewat Zoom. Kami kadang beribadah rumah ke rumah, tapi belum beribadah di gereja sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya, hanya lewat Zoom. Tetapi haleluya, sampai saat ini kami boleh Puji melihat Tuhan. pertolongan Tuhan yang luar biasa, baik buat kami juga jemaat Tuhan Amin. yang kami layani ya. Dan kami percaya juga hal yang sama juga yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dimanapun berada, tapi kami percaya bahwa dalam Yes, Tuhan amin. kita ada harapan. Amin. Haleluya. Yes, Puji Tuhan. selalu Ada amin. harapan. Seperti ayat yang saya ingin bagi kepada kita pada saat, saya bingung mau bilang pagi, sore, pagi aja ya. Pagi juga, Pagi. pagi sore. Pagi Pagi sore. sore. Pagi hari ini adalah kalau kita baca bersama-sama dalam Amsal pasal yang ke-16, Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-9, dia berkata bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, pada saat-saat ini begitu banyak mungkin bukan saat ini tapi tahun yang lalu banyak sekali rencana-rencana kita yang mungkin gagal ya, yang tidak terjadi. Seperti kalau saya bagi sedikit, saya tahun kemarin harusnya ada di Indonesia menghadiri acara 50 tahun dari pernikahan orang tua mantu saya, yang kita sudah rancangkan setahun sebelumnya, sudah segala macam kita rancangkan ya, mau baju ini, mau gedung ini, semuanya tidak jadi saudara ya, tidak jadi karena kami tidak bisa pulang karena keadaan COVID, dan juga kakak saya yang sakit di Tangerang. Akhirnya semua yang kami rancangkan sudah kami doakan ya sepanjang tahun sebelumnya itu tidak jadi semuanya ya. Boleh dikatakan gagal, tapi sebenarnya tidak gagal saudara, karena itu adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang kita tidak tahu ya. Tuhan, kita boleh merencanakan jalan kita, boleh merancangkan, merencanakan segala hal, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah Yes, kita ya. amin. Kita tidak Haleluya. bisa berkata saya mau begini, saya mau begitu, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh putus Amin. asa. Haleluya. Kita jangan berkata ya kalau begitu kita tidak usah berencana, kita tidak. No saudara, Tuhan menentukan arah langkah kita, artinya Tuhan Yes. menuntun kita kepada jalannya yang benar, kepada maunya Tuhan. Amin. Bukan maunya kita, bukan maunya Shirley, Yes. bukan maunya keluarga Senduk, bukan maunya Ibu Jayan, tetapi maunya Tuhan Yes. dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita Amin. mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sebagai orang yang percaya, kita punya iman dan kita berharap kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, kita sudah tahu ayat ini bukan lagi ayat yang favorit semua orang ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya. Demikian firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan ya. Berarti di dalam Tuhan ada harapan ya. Di dalam Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Sekalipun sepertinya sudah tertutup, sepertinya kita menghadapi wall ya, menghadapi dinding yang tidak ada, there is no way out. Maaf saya kecampur-campur. Tidak ada jalan keluarnya. Nggak apa-apa, bagus. Sekalian belajar. Tidak ada seperti jalan keluar, tetapi dikatakan kalau pintu tertutup masih ada jendela. Ya. Jadi tidak, yes, kita betul. tetap berusaha. Apalagi kita punya Tuhan, Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa ya. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Nah, satu kisah yang saya mau bagikan kepada kita pada saat pagi hari ini ya adalah kisah tentang Lazarus. Mungkin saudara sudah banyak mendengar kisah ini dan berbagai macam versi yang kita dengar, tetapi saya ingin membaca buat kita, kalau saudara bisa buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama
Ini ayatnya panjang, mungkin saya baca sebagian saja ya, karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan kalau saya baca semuanya. Tetapi perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengikatkan dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yes, Saudara, ini amin. kisah yang luar biasa ya. Ada seorang yang bernama Lazarus, seperti yang sudah kita baca, dia tinggal di Betania bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Kita tahu bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang setia. Lazarus sakit, dan Marta dan Maria mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus tentang Lazarus, dengan harapan bahwa kalau Yesus mendengar kabar ini, maka mungkin Tuhan Yesus akan segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Karena mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan Lazarus. Mereka melihat banyak mujizat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi pada ayat keempat berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Berarti Yesus sudah tahu bahwa Lazarus akan mati. Ya, dia sudah tahu bahwa Lazarus akan mati, tetapi ia akan dibangkitkan. Karena apa? Lewat penyakit itu, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara, pada saat itu Yesus, kalau kita melihat pada ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Yesus sedang berada di sekitar Yordan. Ya, kira-kira di Perea, kalau saya lihat di map ya, tidak begitu jauh sebenarnya dari Betania. Kira-kira kalau Amerika bilang sekitar 20 mile ya, kalau di Indonesia saya search mungkin sekitar 32 km. Jadi kalau naik mobil di sini mungkin cuma about 10 seperti kira-kira 10 menit. Tetapi kalau berjalan kaki, Dekat. mungkin 4 sampai 5 jam ya. Jadi tidak dekat kalau berjalan kaki, tapi secara hari itu dekat karena tidak sampai sehari, hanya 4 sampai 5 jam kira-kira jaraknya dari Betania ke tempat di mana Yesus berada saat itu. Tetapi seperti kita membaca pada ayat-ayat setelah itu, dikatakan bahwa Yesus pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, jadi sebenarnya cuma beberapa jam saja tempat dari lokasi di mana Yesus berada, tetapi dikatakan bahwa Yesus tinggal di mana dia berada beberapa hari lagi lamanya, karena Yesus tahu bahwa Lazarus dia akan mati. Tetapi dia mempunyai rencana yang lebih besar dalam kehidupan, bukan hanya Lazarus, bukan hanya buat Marta dan Maria, tetapi bagi semua orang yang akan melihat bagaimana ya anak Allah dimuliakan lewat peristiwa luar Amin, biasa. haleluya. Amin, amin. Yang selalu mengikuti Yesus, selalu melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Mereka tidak terpikirkan bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka cuma melihat mujizat-mujizat yang sudah terjadi. Ya, Yesus memberi makan ribuan orang. Mereka melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus daripada kematiannya. Ya, sesuatu hal yang luar biasa. Allah, intinya adalah bahwa lewat penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, bukan siapa-siapa. Amin. Bukan siapa-siapa, Yes. tetapi anak Allah dimuliakannya lewat kehidupan kita. Apa yang kita alami mungkin hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan akan dimuliakan lewat apapun yang sedang engkau alami. Amin, Saat amin, ini. amin, Pada saat haleluya. kita berkata Amin. kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah luar biasa, bahwa Yesusku dahsyat luar biasa ya. Bukan hanya Yes. sekedar kata-kata kosong, tetapi kita mengalami bagaimana Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Saya mau selipkan sedikit Yes. kesaksian ya. Pada beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 3-4 tahun yang lalu, saya divonis oleh dokter bahwa saya mengidap kanker ya. Secara manusia mendengar itu sepertinya wah,
bukan hal yang mudah ya, bukan sakit flu, bukan sakit, saya tidak bilang bahwa lebih worse dari COVID, tapi maksudnya orang kalau mendengar itu sepertinya wah tinggal menunggu-nunggu waktu dan sebagainya. Tapi waktu saat itu saya percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud yang indah dalam kehidupan saya, bahwa ada harapan Amin. dalam Haleluya. kita tidak bisa berputus asa. Pada saat itu saya berkata kepada dokter, dokter apakah saya punya option lain selain dioperasi? Karena suatu saya tidak mau dioperasi. Saya coba bilang saya mau berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mau memakai hidup saya untuk menjadi berkat buat orang banyak, Yes. maka saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan saya. Saya cuma Yes. bergantung kepada Amin. Tuhan. Haleluya. Saya hanya bergantung kepada Tuhan. Penyakit ini saya sekalipun saya harus misalnya meninggal dengan penyakit itu, saya percaya bahwa Tuhan tetap akan dimuliakan lewat kehidupan saya. Tetapi satu hal saya mau bergantung kepada Tuhan, iman saya mau percaya kepada Tuhan bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Dan saudara, Amin. Haleluya. kira-kira akhirnya dokter memberikan saya obat-obatan dan untuk supaya saya tidak dioperasi dan sebagainya. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya percaya bahwa obat-obat juga yang digunakan oleh dokter ini adalah besar daripada Engkau. Tuhan Kau memberkati agar supaya ini menjadi kekuatan, bukan saya bergantung kepada obat ini, tapi saya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian Amin. Haleluya. kira-kira beberapa tahun berselang saya tetap berserah bergantung kepada Tuhan. Akhirnya kemudian saya dites kembali dan dokter berkata bahwa oh kamu sudah negatif, saya sudah clear dari cancer waktu itu ya. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Saya bersaksi kepada jemaat Tuhan, saya berkata bahwa saudara, kalau kita bergantung berharap Amin. kepada Tuhan, akan kuasa Tuhan Yesus kita dahsyat, maka kita akan Yes. melihat kemuliaan Tuhan. Pada Amin. kepada ayat yang ke-40, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya Yes. kepada Amin. Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saudara, waktu berjalan, kemudian tahun ini saya harus kembali kepada dokter karena saya mengalami bleeding, saudara. Dan dokter berkata, unfortunately kamu punya cancer kembali. Saudara, secara manusia ya, kita pertama mendengar itu dan kemudian kita mendengar lagi, wah, dokter bilang cancer itu kembali. Secara manusia ada timbul ketakutan, saudara. Kalau yang pertama saya sudah lolos, saya nggak tahu kalau ini saya akan kembali. Tetapi kembali lagi bahwa saya cuma berharap kepada Tuhan. Tuhan, di dalam Engkau kami memiliki harapan. Bahwa kami percaya bahwa sekalipun melewati lembah-lembah yang kelam, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang kami pegang tangan kanan, yang memegang tangan kanan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Saudara, Yes. akhirnya beberapa bulan yang lalu saya akhirnya kembali kepada dokter dan saya katakan, dokter, lakukan yang terbaik menurut kamu, dan saya hanya berharap kepada Tuhan saya, kalau memang Tuhan masih mau pakai saya kembali lagi, maka Tuhan akan mengangkat semua ya akar-akar daripada cancer itu dari tubuh saya completely. Amin. Akhirnya semua boleh berjalan. Akhirnya saya menjalani operasi. Makanya bulan yang lalu Ibu Jen menghubungi saya bilang mungkin saya masih bed rest karena saya harus istirahat 6 minggu setelah operasi ya. Dan saya melewati semua itu. Saya selesai dioperasi dan kemudian semuanya dibawa ke lab dan dokter kembali kepada saya setelah beberapa minggu. Dia berkata bahwa semuanya sudah diangkat dan kamu tidak perlu lagi menjalani kemoterapi because semuanya sudah clear. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Amin. Kalau kita berserah, kita bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan berkata bahwa bukan hanya dari kata orang saya mendengar, saya melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa, tetapi saya sendiri mengalami ya. Engkau sendiri mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan engkau dan saya. Saudara, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Kepada ayat yang ke-21. Oke, mulai dari ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus,
Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia belum, kenapa Marta berkata demikian? Karena dia belum tahu apa yang akan terjadi ya. Rencana Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, bahwa apa yang akan Tuhan lakukan beberapa jam setelah itu dia belum tahu. Dia berkata, sekiranya engkau datang lebih cepat, maka mungkin saudaraku tidak akan mati. Tetapi ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ada secercah harapan Amin. ya. Dan kita mungkin cuma tahu cerita Marta bahwa dia apa namanya, waktu itu kita semua tahu di cerita sekolah minggu bahwa Marta suka komplain sama Maria karena tidak membantu dia di dapur ya. Sepertinya cuma itu aja yang kita cuma dengar cerita dari Marta ini, bahwa sepertinya dia tidak beriman, cuma sibuk-sibuk aja di dapur. Karena saya ingat waktu sekolah minggu guru saya selalu bilang, kamu jangan seperti Marta ya, cuma katanya sibuk-sibuk di dapur katanya. Tetapi kita melihat bahwa pada ayat ini bahwa dia juga memiliki iman ya, dia juga memiliki secercah harapan. Dia bilang, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kita harus memiliki iman bahwa kita percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Ya. Amin. Bahwa dalam nama Yesus ada Amin. harapan. Saat-saat ini kita sepertinya takut, mau kemana aja kita diliputi dengan ketakutan. Delta, ada yang terbaru lah, sepertinya kita nggak bisa kemana-mana. Hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, sepertinya tidak ada harapan. Tapi saudara, kita jangan takut. Kita percaya bahwa dalam Yesus ada harapan. Ya. Di dalam Yesus Amin. kita Haleluya. memiliki Amin. Haleluya. Yes. perlindungan kita yang luar biasa hanya dalam Tuhan. Terus kita Amin. baca Haleluya. ayat itu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sudah memberikan gambaran-gambaran kepadanya bahwa apa yang akan terjadi kemudian. Jawab Marta, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kata Yesus. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, satu hal yang kita perlu percaya, bahwa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang tinggal mati, tetapi ia hidup, dia naik ke sorga. Dan saat ini saudara, kita percaya bahwa kita hanya tinggal meminta kepada dia, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berharap mengandalkan manusia ya, karena mengandalkan manusia kecewa ya, dan kita andalkan hanya kita bisa andalkan kepada Tuhan. Mengandalkan dokter sekalipun, saudara, engkau akan kecewa pada saat engkau ke rumah sakit, tiba-tiba oksigen habis, sudah harapan hilang. Selesai. Tetapi saudara, kita tidak pernah bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan kita oksigen tiap hari, kita nikmati. Oh, haleluya. Saudara, ini oksigen yang kita gratis. Ini gratis, saudara. Bayangkan kalau amin, haleluya. Dan kita harus membayar itu oksigen yang begitu mahal. Ada uang pun, saudara, kita tidak bisa beli kalau oksigennya habis, saudara. Ya, jadi betapa berharganya kesehatan itu, betapa berharganya oksigen itu, saudara. Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi kadang-kadang kita selalu bersungut-sungut, Tuhan, kenapa begini? Kami tidak bisa ke sini, kami tidak bisa kemana-mana. Saudara, saya dengar khotbah beberapa waktu yang lalu ya, di acara yang sama, belajar kita mengucap syukur ya, karena ada kuasa dari ucapan syukur. Amin. Yes, kita amin. Mengucap syukur sekalipun kita dalam keadaan PPKM ya, kalau sini bilangnya PPKM, iya. Sekalipun dalam keadaan kita bersyukur ya, saudara, bahwa kita masih tetap kebutuhan kita masih tercukupkan, kita masih bisa makan, minum, cukup pakai, masih dapat oksigen dari Tuhan langsung. Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Amin, haleluya, Yesus dahsyat, amin. Kepada Tuhan ya, sekali lagi saya mau katakan. Amin, haleluya, Allah yang Yesus. kita sembah, dia luar biasa ya. Amin, amin, haleluya. Tuhan, sampai saat ini saya masih boleh duduk di depan layar yang kecil ini ya, boleh melihat bagaimana Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, boleh memperpanjang umur saya. 2 kali saya didiagnos, saudara, dengan cancer. Yes. Tetapi kalau saya boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Amen. Karena
masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Dia masih mempunyai lagi rancangan-rancangan yang luar biasa yang ada di depan saya. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan. Sebelum lagi saya nanti mau share kesaksian, saya kembalikan dulu kepada Ibu Haleluya, Pendeta puji tadi. Tuhan. Saudara, saudara pemirsa Yesusku dahsyat dimanapun engkau berada saat pagi hari ini, apabila engkau terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, engkau katakan amin di kolom komentar. Amin. Katakan yes Haleluya. Tuhan di kolom komentar. Maka engkau akan selalu mendapatkan oksigen setiap pagi dan seterus setiap hari ada Tuhan selalu memberikan oksigen secara gratis dalam hidupmu. Apabila engkau meresponi kebenaran firman Tuhan, bukan hanya narasumber yang mengalami mujizat Tuhan, ya, seperti bukan hanya di firman Tuhan yang Yehezkiel dikasih bonus, tetapi narasumber pun dikasih bonus. Dan Amin. bukan cuma Amin. narasumber, saya juga dan saudara akan selalu dikasih bonus oleh Amin. Tuhan Amin. apabila kita berharap dalam Tuhan selalu ada harapan, ya. Saudara, sebab itu saudara harus percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan selalu ada harapan. Gak usah takut, ya. Selalu saya katakan gak usah takut dengan keadaan ini. Yang saudara harus takut apabila engkau menjauh dari pengharapan itu, menjauh dari sumber itu, ya. Bukan gimana itu? Kalau Amin. menjauh Amin. dari jadi nggak ada harapan kalau engkau menjauh. Tapi kalau engkau dekat, selalu ada harapan. Seperti tema pagi ini, dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu Dia berikan oksigen langsung dari surga kepada engkau Amin. dengan gratis. Tidak usah pusing engkau mencari-cari ke sana kemari, karena sudah gratis Tuhan kasih. Dekatkan dirimu, maka ada harapan. Kita dengarkan narasumber yang luar biasa yang sudah bersaksi tadi di sela-sela itu. Tapi saya masih berikan kesempatan untuk menyaksikan. Tuhan kasih harapan. Tuhan buat begitu kali Bugam, ya, supaya selalu ada kesaksian, ya. Oh, sudah Amin. selesai, ada kesaksian. Oh, ada lagi. Dan Tuhan lagi kasih berikan lagi bonus sama Bugam, ya, untuk selalu Amin. memberitakan. Kalau enggak ada Tuhan nggak kasih bonus, mungkin bukan nggak ada di Yesusku dahsyat yang dilihat orang semuanya seluruh dunia, bahwa Yesus yang dahsyat selalu ada dalam setiap Amin. kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian lagi dari narasumber, dan saudara terberkati, katakan yes Tuhan, katakan amin. Apalagi saudara akan membagikan program ini, begitu banyak teman-temanmu juga akan terberkati lewat program ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan narasumber. Puji Tuhan ya. Satu kesaksian lagi yang saya ingin bagikan. Seperti saya tadi dari awal saya katakan bahwa selama 1 tahun lebih ini kami tidak beribadah di gereja, dan otomatis kami hanya beribadah online ya, sudah lebih 1 tahun. Kira-kira tahun 2011 yang lalu sudah kami Tuhan percayakan untuk kami boleh membeli rumah di sini. Waktu itu Amerika sedang mengalami satu depresi, ya bukan depresi, rumah-rumah turun ya. Jadi kira-kira 70% dari harga rumah waktu itu. Waktu itu kami tidak terpikir ya. Waktu tahun 2011 itu, waktu harga rumah waktu itu turun, Tuhan izinkan kami untuk boleh membeli rumah di sini. Saudara, kurang lebih ya 10 tahun kemudian ya kami tinggal di rumah itu, 11 tahun kemudian ini hal ini terjadi, di mana COVID ini terjadi, di mana kami tidak bisa beribadah di tempat, kami hanya beribadah lewat online, dan ada beberapa juga jemaat kami yang berpindah kota karena masalah pekerjaan dan sebagainya. Sehingga kami bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Di mana kami harus memperoleh source dana supaya kami tetap bisa bertahan di tempat ini. Sudah tahu bahwa di sini biaya hidup sangat sangat tinggi ya. Banyak orang yang suka datang ke Amerika, tapi biaya hidupnya juga tinggi ya. Semuanya tinggi, biaya yang harus dibayar tinggi. Saudara, Tuhan memberikan kami hikmat bahwa rumah yang tadinya kami beli begitu murah, pada saat tahun kemarin waktu kami berencana untuk menjual, akhirnya rumah itu rupanya bernilai beberapa kali lipat dari waktu yang kami beli. Sehingga Amin. akhirnya oleh pertolongan Tuhan, kami boleh melihat Tuhan, mungkin saat ini kami kehilangan rumah, di mana
ya kami sudah sangat nyaman dengan keadaan dengan rumah yang Nyaman. kami punya ya. Tetapi kita tidak bisa tinggal selama-lamanya di satu tempat ya. Ada waktunya kami harus Selalu berpindah. ada harapan. Selalu ada Selalu ada harapan. harapan ya. Ya, Iya, selalu ada harapan. amin. Ya, karena Amin, dengan rumah amin. yang Tuhan percayakan kepada kami berapa tahun lalu itu kemudian akhirnya kami jual, dan dengan uang yang ada selisihnya itu akhirnya Tuhan percayakan lagi untuk bisa membeli tempat di mana kami tidak perlu lagi membayar Yes. bulanannya. Wow, saudara, saya cuma bisa Oh, berkata pada saat haleluya. itu, Tuhan, Ada Engkau luar harapan biasa. selalu. Di tengah-tengah keadaan yang sepertinya bagi manusia tidak ada harapan, bahwa COVID ini membuat kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi seperti yang sudah saya sharekan bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Yes, Tuhan amin, tidak akan membiarkan amin. kita sampai kita jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan dia akan selalu memegang kita dengan tangan kanan yang penuh dan kemenangan, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan. Bukan kami bangga karena kami sudah pindah di tempat yang baru di mana kami tidak perlu lagi membayar bulanan, tapi kami bangga bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang menyediakan segala yang kami perlukan, sampai hal-hal yang sepertinya tidak terpikirkan oleh kami sekalipun, tapi kami percaya itu Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang Yes, mengasihi Dia, amin, yang haleluya. melayani Dia. Ya, saudara, mungkin saudara berpikir, oh itu karena terjadi di sini. Saudara, apapun yang engkau terima dari Tuhan, hal-hal kecil apapun, mungkin bukan dalam bentuk rumah yang sepertinya kedengarannya wah, tetapi mungkin hal-hal yang kecil yang engkau terima dari Tuhan, ya. Kadang kita karena kita melihat itu kecil, maka kita bilang, ini sepele, kita tidak merasa bahwa itu luar biasa. Tetapi sebenarnya saudara, hal-hal kecil seperti yang saya katakan tadi, oksigen pun yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang saudara, dahsyat. ya. Hal yang dahsyat, luar biasa ya. Kita tidak perlu menunggu bahwa ada proyek besar datang kepada kita baru kita berkata bahwa Tuhan luar biasa. Saya dengar Bugam, saya dengar katanya tabung oksigen kemarin 1,750.000. Itu cuman tabung, belum isinya, belum ininya, reguler dan sebagainya, belum, itu cuman bisa dipakai 4 jam. Wow. Nah, jadi di dalam Tuhan ya Bugam ada harapan. Wah, itu luar biasa kalau Tuhan kasih gratis ya Bugam. Saya tadi tidak sempat bilang waktu saya tadi biaya operasi saya kalau dirupiahkan itu sekitar 500 juta. Kalau dirupiahkan. Wow. Secara duit itu Bugam ya. Duit itu ya Bugam. Oleh kemurahan Tuhan saya tidak bayar. Wow, haleluya. Karena Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Karena saya di sini kita punya asuransi, Yesus dahsyat. asuransi cover kita. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau bukan campur tangan Tuhan. Kalau bukan amin, amin. Karena itu saya boleh berkata bahwa hidup saya ini semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan apa yang saudara lihat saat ini, tapi semua ini hanya seperti yang dikatakan bonus dari Tuhan. Boleh bonus, amin. Boleh ada menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan cinta Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa pemirsa Yesusku dahsyat, kita sudah mendengarkan. Jadi bukan hanya Bugam dapat bonus, banyak bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya kepada pemirsa Yesusku dahsyat, karena engkau selalu lolos, itu bonus-bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Ya bagaimana itu Bugam ya? Luar biasa. Ya kita sakit, ya mungkin sudah lihat pintu surga, Tuhan bilang kembali dulu, kamu masih banyak tugas di bumi. Dapat bonus lagi kita. Kalau kita selalu sampai iya, saya ikut andil di dalam situ. Makanya saya nggak pernah lupa itu Tuhan kembalikan ke bumi karena belum selesai katanya rumahnya di sana. Karena apa kan? Tuhan mau kepada kita yang selalu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, Bugam ya. Makanya saya suka bilang bahwa kalau untuk lahiriah kita, nggak usah kita berdoa untuk ini. Tapi yang Anda doakan, saya ingin melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Amin. Itu intinya. Kalau misalnya semuanya, suami, istri, anak, rumah seperti tadi, semuanya apa-apa, bonus semua yang Tuhan kasih. Intinya, iya bonus semua itu.
intinya yang saya katakan, kita harus dekat kepada sumber pengharapan itu, ya. Ya, Sumber pengharapan dalam Tuhan. Saya suka banget, dalam Tuhan selalu ada harapan. Biarpun ada somatil itu Lazarus, ya. ya. Ya, pakai Oh, bahasa ayat Inggris terakhirnya dari sudah Sakramenta. Iya, ayat terakhir. terakhirnya udah sampai lupa dibaca gara-gara sudah terlalu tadi ya. Mana itu? Ayat yang ke 43 ya. Dan sesudah berkata demikian, Iya. berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi Lazarus dibangkitkan lagi. Ya, jadi ada Iya, harapan yang di sudah dalam mati. Tuhan. Sudah mati. Iya. Sudah mati, apalagi cuman masalah ini ya, bukan pekerjaan, Ya. masalah usaha gitu ya, Ya. sakit. Kayak saya bilang Yang nggak usah penting kita takut. yang Itu penting kita bukan, jangan takut ya. Yang penting kita jangan takut iya, karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa. Kalau maksudnya secara protokol memang kita nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana. oh Tetapi harus itu itu harus ya, kita secara protokol lakukan. kita harus memang. Tetapi bukan berarti kita kita jadi takut, jadi paranoid, Iya, jadi kita jadi iya. nggak bisa ngapa-ngapain karena kita masker ini melindungi kita dari tadi kan sebentar pakai masker ya. Iya, Melindungi dari saya udah siapin buat sebentar penutup nih. Tetapi Iya betul, masker iya benar melindungi. Lebih daripada itu Tuhan. ketika Tuhan kalau ini yang dari dalam kita ini kita Yes. ketakutan, maka segala sesuatu itu nggak berfungsi lagi dalam tubuh ini. Jadi biarpun kita Bugam, ada, kita sudah iya, ketakutan, takut. ya. Karena apa yang engkau takutkan itu yang mendatangi engkau, pilih mana. Iya. Kita kasih pilihan aja ya Bugam. Apa yang engkau takutkan itu yang mendatangimu, kata firman Tuhan. Ya, Jadi ya. kita nggak usah takut. Ya, kita berjalan dengan protokol, tetapi kita berjalan juga dengan iman bahwa kita percaya Tuhan akan Indonesia memberi memberi pakai bahasa Inggris jauh Bugam. So God, Jesus will cover Nanti saya us, terjemahkan pakai bahasa Manado. Tapi saya bahwa Tuhan Saya akan pakai melindungi kita ya, Tuhan akan melindungi kita ya. Jadi maksudnya kadang ada orang maksudnya mungkin dia cuma sakit flu biasa, tetapi karena dia sudah ketakutan bahwa dia pikir waduh saya ini kena COVID, akhirnya yang flu biasa itu mungkin tidak mematikan tetapi jadi meninggal karena heart attack, karena jantung misalnya. Jadi karena ketakutan itu sendiri. Tapi kalaupun mungkin kita walaupun saya ada share sedikit ya, saya ada berkunjung ke keluarga saya yang ada di Texas. Waktu saya sampai di sana, kami sama suami istri jalan-jalan, mereka satu gereja waktu itu kena COVID. Secara manusia, waduh kita ini datang ke tempat di mana semua mereka kena COVID. Tetapi saya sudah selesai sih sudah. Tapi saya sama suami cuma berkata, saya percaya bahwa kemanapun kita pergi, kita sehat, kita kuat, kita nggak takut dengan hal ini. Amen. Dan kita juga benar-benar punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa mereka semua sembuh dari itu karena mereka tidak takut dengan penyakit itu. Mereka berusaha dengan berbagai hal untuk memberikan imun kepada tubuh mereka, tetapi mereka tidak, satu hal yang saya tangkap bahwa mereka tidak ada rasa takut dengan penyakit itu. Itu. Jadi yang kita mesti nggak usah takut. Kita nggak perlu takut ya terhadap COVID ini. Nggak usah takut dan selalu bersemangat, Bugam ya. Nggak usah takut dan selalu bersemangat. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat akan dapat menanggung penderitaan. Jadi ada sakit, ada sesuatu masalah yang dihadapi. Kalau dia bersemangat itu pasti akan dia merasa kuat karena ada Yesus. Ya, Bugam, pengalaman. Betul. Iya. Tetapi semangat yang patah. Jadi hati bayangin ya. Sampai tulang kering, Bugam. Ya. Kalau sampai kita ketakutan, benar. Tapi kalau kita selalu bersemangat, maka selalu ceria, Bugam. Ada orang bilang katanya saya, kalau lihat saya ini, saya bingung. Saya mau jadi pendiam nggak bisa, Bugam. Memang sudah begini pembawa. Tanya sama Sista Lydia. Saya bilang saya mau jadi kalem, mau jadi pendiam. Tapi dia bilang,
biasa jelek kamu. Itu memang tampil apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Jadi selalu saya lihat orang kan, aduh saya pengen jadi kalem, jadi pendiam, tapi nggak bisa. Ya, itulah Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan kita. Selalu kita berjalan dengan apa adanya, maka Tuhan pun akan pakai kita dengan apa adanya Ya. yang ada dalam hidup Karena Tuhan kita. mau pakai buat acara ini ya, dengan menggebu-gebu dengan semangatnya. Karena tidak semua orang bisa menjadi moderator, tidak bisa semua orang bisa seperti Ibu Jen. Mungkin saya tidak bisa seperti Ibu Jen. Jadi kelebihan yang Ibu Jen punya itulah Tuhan pakai Ah. untuk menjadi saluran berkat di acara ini. Kelebihan saya akan melengkapi kekurangannya Bu narasumber. Kelebihan Bu narasumber melengkapi kekurangan saya. Amin. Jadi kita saling melengkapi. Haleluya. Amin. Karena Tuhan menciptakan kita selalu berbeda-beda dengan kelebihan-kelebihan di dalam hidup kita. Karena apa? Selalu ada harapan, ya. Amin. Jadi kembali lagi, selalu ada harapan. Hari ini engkau berharap kepada Tuhan. Hari ini nggak usah takut dengan penyakit, nggak usah takut. Yang penting saudara kita tetap harus menjalankan prokes. Maka Tuhan akan selalu menolong kita. Dan kalaupun saya bilang, kalaupun kita sakit, kalaupun kita habis ketemu dengan orang, nggak usah takut. Karena begitu banyak yang kena dan kita tidak tahu, Bu Gem, ya. Ya. Saya akan Ya. share juga kepada pemirsa Yesusku Dahsyat hari ini, pagi ini. Ya, karena mungkin masih segar kali ya, pagi-pagi. Ya. Saya ingin share, saya selalu bilang, kan kita nggak tahu kita ketemu, apalagi yang Ya. berusaha, yang bekerja. Kita nggak tahu. Amin, beda-beda satu tubuh Kristus. Bu Gem Helda dari Sulawesi Tengah, benar, amin, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita berbeda-beda satu. Engkau di Sulawesi Tengah, saya di Jakarta, dan Bu Gem dari Sacramento, California. Kita jadi satu di Yesusku Dahsyat. Berbeda-beda tapi jadi satu. Puji Tuhan. Jadi Bu Gem, kita kan ketemu dengan orang kan kita nggak tahu. Ya. Dengan seperti apa orang itu yang sudah terpapar, kalau yang udah meriang, udah apa kan kita udah tahu. Tapi kalau yang biasa-biasa, tiba-tiba besok habis ketemu kita, kolaps, sudah sakit, sudah ruang ICU itu, begitu. Bersering seperti itu. Saya bilang nggak usah takut. Yang kita takutkan, yang penting kita sudah prokes, dan juga kita tidak tahu kita ketemu dengan mereka. Yang penting kita katakan, kalau tiba-tiba kita dengar, oh dia udah sakit, ternyata positif. Kita cuma berdoa aja sama Tuhan. Aduh Tuhan, proteksi saya. Karena saya seperti yang tadi kesaksian. Di tengah-tengah orang, semua kena, tapi Tuhan memproteksi. Kan Tuhan tahu batas kemampuan kita. Iya, Puji Tuhan. Kalaupun kita naik di airport aja, manusianya banyak banget. Saya lihat kiri kanan, aduh ini satu pesawat itu penuh semuanya. Kami berjalan dari state ke state, berapa state kami lewatin semua itu, kami pulang sampai ke rumah. Ya, Tuhan tolong, tidak apa-apa ya. Karena itulah kami ya, makanya dengan Tuhan, berjalan dengan iman. Haleluya. Jadi hari-hari ini nggak usah takut. Jalankan program dari pemerintah. Kita tetap prokes, jangan pernah enggak. Tapi kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Gak usah takut. Yang kita takutkan apabila kita tidak dekat dengan Tuhan. Apabila kita menjauh daripada Tuhan, itu yang kita takutkan, ya. Dengan persoalan Bu Gem, banyak sekarang dengan masalah persoalan ekonomi dan sebagainya, orang sudah langsung nggak mau. Padahal ibadah aja cuma di Zoom, masih tidak nongol, Bu Gem. Itu bahaya kalau untuk hari-hari ini, saudara. Ya, kita cuma mau ibadah, mau itu. Kita harus beribadah, dekatkan diri kita, berdoa kepada Tuhan. Maka itu yang kita takutkan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, jadi jangan takut kepada penyakit. Tuhan pasti akan tolong, ya. Bu Gem aja Tuhan tolong luar biasa, dahsyat. Dan saya melihat senyumnya yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bu Gem, biarlah berkat Allah menjadi bagian kita. Terima kasih untuk firman bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, ya. Jadi jangan pernah takut dekat dengan Tuhan, jangan pernah jauh ranting itu dari pokoknya, karena selalu ada harapan apabila kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati untuk firman dan kesaksian, walaupun jauh di Amerika sana, dan kebetulan kakak ipar saya baru 4 hari juga ada di daerah sana, tetapi di tempat yang lama kali Bu Gem, di mana itu?
di New Jersey. New Jersey. Ya, dia di New Jersey. Saya pikir dekat sama Bugem ya. Ternyata Sabang antara sampai Sabang Merauke. sampai Merauke ya. Saya sudah mau pesan katanya ya, titip itu cuman jauh ya. Ya, Gitu. 5 jam, 6 jam penerbangan ya, 5-6 jam 6 penerbangan. jam penerbangan. Aduh, jauh sekali ya. Dia lagi di sana lihat cucunya katanya ya, di New Jersey sama Pak Pendeta Polke. Ya, Dia ya. lagi jemaatnya Pak Pendeta Polke tuh ponakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mungkin next saya dengan Pak Venti nih, Mbak Abe. Ya, kita akan ke Amerika dengan Bu Lydia. Mbak Abe ada dan Bu Lydia Amin. ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk narasumber. Dan kami narasumber dan host akan berdoa untuk pemirsa Yesusku Dahsyat. Terima kasih Bapak di dalam surga. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepada kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau setiap hari Engkau memberikan kami oksigen langsung dari surga. Oksigen yang gratis tanpa kami bayar, Tuhan. Dan Tuhan, itu mujizat terbesar. Setiap pagi kami mendapati oksigen masih ada di dalam hidup kami oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Sebab itu pagi hari ini hamba berdoa untuk narasumber. Engkau memberkati, biarlah kekuatan kasih Allah senantiasa menjadi bagian narasumber di tengah pribadi, pelayanan, rumah tangga, dan Tuhan Yesus dalam segala hal. Engkau memberkati dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa, berkat kekuatan kasih Allah, dan Tuhan Yesus Engkau menjadi bagian. Dan kami percaya pemulihan yang Engkau sudah nyatakan pada narasumber ini, Tuhan, hari ini, besok, dan selamanya tetap, karena dia ingin selalu untuk menyaksikan akan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan, cinta, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian narasumber hari ini, besok, dan selamanya. Terima berkat yang besar daripada Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami narasumber dan hamba-Mu host, kami angkat tangan di hadapan Engkau buat seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat, dimanapun Engkau berada saat ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup Engkau yang lagi sakit. Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang lagi sakit, satu keluargamu ada 9 orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah sembuh dari COVID. Dalam nama Yesus Engkau sudah sembuh dan akan ditambahkan oksigen Tuhan oleh Tuhan, sehingga Engkau enggak usah pakai lagi tabung oksigen. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga yang ada 8 di Semarang, kami percaya Engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami katakan dengan iman bahwa Engkau sembuh dalam nama Yesus. Bu Mary, Tuhan Yesus, Pak Budi, Tuhan, Pak Ahin, dan Pak Yohanes, dalam nama Yesus, dia makin dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dalam nama Yesus, sembuh engkau yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Dan seluruh yang sakit Tuhan, yang sakit saat-saat ini, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang lagi di karantina Tuhan. Begitu banyak Tuhan hamba-hambamu, begitu banyak anak-anakmu Tuhan, begitu banyak rakyat Indonesia, bahkan Tuhan di belahan dunia ini Tuhan, mengalami sakit ini Tuhan. Saat pagi hari ini kami berdoa, di dalam nama Yesus sembuh, yang ada di rumah sakit, di ruang ICU, bahkan di halaman-halaman rumah sakit, bahkan di sekolah-sekolah, puskesmas, dan dimanapun yang dipakai di hotel-hotel untuk Tuhan, para Tuhan yang sakit COVID ini. Kami berdoa pagi hari ini, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sebab itu kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Hikmat Allah menjadi bagian mereka. Tuhan, tolong pemerintah dari presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, Tuhan Yesus, wali kota, pembimas seluruhnya, dan Keminfo, semua yang Tuhan Yesus berkontak langsung dengan masyarakat. Kuat-kuatkan mereka, tolong mereka, sehat-sehatkan mereka Tuhan,
supaya Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan ada semua dalam kendali Engkau, dan Engkau beri hikmat bagi mereka untuk menanggulangi bala sampar ini, yaitu penyakit COVID ini. Dalam nama Yesus, pemerintah dan bangsa negara kami Tuhan ada dalam naungan kasih sayang daripada Engkau. Kekuatan kasih Allah menjadi bagian seluruh pemerintah bangsa negara kami. Terima kasih para medis Tuhan, kekuatan kasih Allah menjadi bagian Engkau sehingga ditolong oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan kami percaya sakit apapun, persoalan sakit usaha, sakit pekerjaan, semua Engkau memberikan solusi. Terima berkat yang besar daripada Tuhan pada saat pagi hari ini. Berkat dari Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian Engkau pemirsa Yesus Kudasat. Baik yang sementara live, baik Tuhan yang nanti akan membuka live ini. Tuhan, terima berkat yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya percaya kita sudah ditolong oleh Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh Tuhan lewat firman dan lewat kesaksian yang sangat dahsyat, yang selalu ada harapan, dan Bugam ini selalu ada harapan, dan Bugam ini juga selalu ada harapan. Haleluya. Nah, selalu ada harapan sana dan sini ya. Saya mesti tunjuk juga ini. Dan saudara yang di sana selalu ada harapan. Haleluya. Puji Tuhan. Pemirsa Yesus Kudasat, Engkau selalu ada harapan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, tapi saya percaya kita tidak pernah berpisah karena ada Yesus yang selalu ada bagi kita. Dan saya selalu mengingatkan kepada saudara, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker. Jadi masker ini ya, puji Tuhan, kita pakai masker. Nah, kita pakai masker. Nah, kalau di sini suruh dilapis pakai kain, nah, atau scuba, karena scuba katanya dia bisa nempel begini. Nah, jadi saudara bisa pakai masker. Nah, pakai kain juga, ya. Ya, oh apa itu masker? Nggak apa-apa, jangan pakai masker ya. Saudara harus pakai masker, karena masker ini saya beberapa kali ketemu juga dengan orang yang saya tidak tahu, tiba-tiba sudah berapa kali Bugem ya saya bertemu dengan orang-orang, sudah ngobrol-ngobrol di saat minum kopi, di saat makan, jadi kan tidak pakai masker ya. Tapi Tuhan selalu petolong. Jadi saya bilang, aduh, tapi saya kalau lagi nak ngopi, nak apa, saya selalu pakai masker ya. Kecuali kalau makan kan nak mungkin kita makan kalau pakai masker ya. Puji Tuhan, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan saudara, dan selalu saudara bawa ini di apa saudara, di tas. Kalau habis apa-apa saudara bisa cuci tangan atau enggak bisa semprot. Ya, dan jangan lupa menjaga jarak. Seperti pada saat pagi hari ini saya menjaga jarak dengan Bugem. Ya, kita prokes ya saudara. Karena jauh banget. Jamnya aja 14 jam kita ya. Jadi Bugem ada di Sacramento, California, Amerika Serikat. Saya di Tangerang, Jakarta, ya, puji Tuhan. Jadi kita menjaga jarak, tapi ternyata Tuhan mendekatkan kita dalam program Yesus Kudasat. Haleluya, amin, bersama dengan pemirsa di ujung telepon. Puji Tuhan. Jadi jangan lupa Bugem, terima kasih kembali sudah membawakan firman Tuhan dan kesaksian yang dahsyat dan luar biasa yang sungguh memberkati setiap kami. Puji Tuhan Bugem, kita akan melihat yang bergabung bersama pada pagi hari ini ya, di tengah-tengah kesibukan mereka pagi-pagi, mereka bisa bergabung bersama kita ya. Puji Tuhan. Ibu Rosafina Tambaani, puji Tuhan Bu, haleluya. Puji Tuhan Bu Teti Rosalinda, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Junfir Kaseger dari Kalimantan, Tuhan memberkati. Bu Teti dari Banten dan semuanya, puji Tuhan. Bu Sonia, Tuhan memberkati. Sonia Alnia ya, Bugam dari Manado. Linda Oping, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biar berkat Allah menjadi bagian kita pada saat ini. Selfie, Ibu Tanria, puji Tuhan. Ibu Gamsiani Tamba dari Banten, Tuhan memberkati. Bu
Rosevin, Pak Iwan Masengi, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak John, Tuhan memberkati. Bu Junita Mangindaan, Tuhan memberkati. Jerry Salangka, Tuhan memberkati. Bu Reita Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Ernina Khalei, ya Ambon Manise, apa kabar Ambon? Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Helda dari Bugam dari Sulawesi Tengah tadi ya, satu tubuh Kristus kita Bugam ya. Tuhan memberkati. Bu Feba dari Jakarta, Tuhan memberkati. Bu Ernawati, Tuhan memberkati. Pak Immanuel Mawar, Tuhan memberkati. Berkat Allah senantiasa menjadi bagian kita semua. Bu Anita Wisan, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya Bu. Semangat terus. Amin. Puji Tuhan. Pak Aldi, masih Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Fenti Sayo. Kenal nggak Bugam Pak Fenti Sayo? Jangan, bukan nggak kenal Kang. Pak Fenti Sayo. Dari namanya very familiar ya. Oh, familiar ya. Oh iya, berarti udah kenal banget ya, familiar banget ya, puji Tuhan. Itu adalah kakak ya, kakak ipar, puji Tuhan. Nah, kakak ipar ya. Puji Tuhan, ini kakak ipar nih ada. Biasa itu. Iya, yang sudah lihat pintu sorga dia Bugam, tapi Tuhan kembalikan ke bumi. Puji Tuhan. Iya, belum selesai kata Tuhan rumahnya di sorga. Bu Heni Koba, Tuhan memberkati Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Pak Meki Lumempo dan Ibu Wawor ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Sudah bersama kami dan Bu Ernawati, Tuhan memberkati. Pak Immanuel Mawar, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Pak Yordan, Pak Sunyoto, puji Tuhan. Bu Karval Mahdang, Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Esther Maria, Tuhan memberkati. Bu Margareta Roring, Bu Helda, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan menjadi bagian kita. Dan bagi pemirsa Yesus Kudasyat yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, karena itu bolak-balik. Saya tarik begini, dia mundur ke bawah. Saya tarik ke sini, dia ke bawah ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Berkat Allah menjadi bagian kita. Amen, pemirsa amen. Yesus Kudasyat, kita akan ketemu pada amen. Ya, selalu dahsyat. Kita akan ketemu pada besok malam. Jangan lihat pagi ya, ini special edition ya. Khusus ini ya, karena jam kita berbeda. Engkau di sana, aku di sini, jadi dibikin pagi ya. Khusus yang dari luar itu spesial ya, puji Tuhan. Ya, jadi besok kita tetap kembali di jam 7 malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Bugam cantik, Bugam yang penuh dengan pengharapan selalu. Dan saya transfer juga pengharapan selalu. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Dan sampai salam bagi yang... Amin. Itu yang saya lagi tunggu-tunggu Bugam. Kita juga lagi tunggu-tunggu mau pulang. Puji Tuhan ya. Salam yang di samping, saya lihat ada yang di samping tuh, yang ada di samping Bugam ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Salam ya untuk Pagem yang luar biasa juga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, pemirsa Yesus Kudasyat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu pada besok jam 7 malam. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kudasyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat. Apa Bugam? Amin. Yesus Kudasyat, tetap dahsyat dan selamanya dahsyat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi.